여기가 화장실인데요. 예. Halo Sobat Sinema semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Seven House Studio. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas cerita film yang berjudul The Man From Nowhere. Film ini adalah film laga seru dari Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2010 lalu dan menampilkan si handsome Won Bin sebagai pemeran utamanya. Disutradarai langsung oleh Lee Jong Go dan mendapatkan rating 7,7 dari IMDb. Walau film ini dibuat 2010 lalu, film ini masih layak untuk ditonton. The Man From Nowhere ini mengisahkan seorang pemilik toko gadai yang terseret dalam kasus pencurian paket narkoba yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa siapkan kopi, rokok, dan duduk manis tentunya. Film diawali di sebuah klub malam. Tampak beberapa polisi di dalam mobil sedang bersiap melakukan operasi transaksi barang haram. Terlihat si Bear yang sedang berjalan yang menjadi sasaran kepolisian. Dia masuk ke sebuah klub malam dengan membawa sebuah kantong. Terlihat detektif No sedang memantau dari dalam klub malam. Dia memberi informasi kepada detektif Park tentang kedatangannya si Bear, bahwa akan ada transaksi narkoba di sana. Di sisi lain terlihat seorang penari yang bernama Hyo Jong sedang menari. Tak lama setelah itu, ketika di tempat loker, penari erotis tersebut masuk ke ruangan lokernya. Ketika waiters tersebut sedang berganti baju, Hyo Jong bersembunyi kemudian menyetrumnya hingga membuat pria itu pingsan. Lalu melihat isi tas tersebut terdapat bungkusan narkoba, kemudian mencurinya. Di dalam klub malam, detektif bernama No menunggu keputusan Kapten Park, apakah akan menangkapnya atau tidak. Penangkapan pun berlangsung, dilakukan oleh beberapa polisi. Namun polisi tersebut tidak sanggup untuk melumpuhkan si Bear. Kemudian detektif Park yang sudah datang lalu melempar botol ke arahnya si Bear. Di sini para polisi nampak kecewa karena barang bukti narkoba tersebut tidak mereka temukan. Terlihat Hyo Jong yang naik mobil bersama pacarnya nampak gembira setelah mendapatkan barang haram tersebut. Scene berpindah pada seorang pria yang sangat handsome, pemeran utama dalam film ini. Dia bernama Cha Tae-sik. Terlihat dia sedang membeli makanan di tempat pasar market. Dia terlalu banyak berpikir untuk memilih makanan tersebut, yang membuat si ibu merasa kecewa. Bukannya membeli, Tae-sik malah terdiam, terpaku pada bunga yang berwarna putih di toko tersebut. Terlihat raut muka kesedihan terpancar di wajahnya. Setibanya di toko pegadaian, Tae-sik bertemu dengan seorang anak kecil yang bersembunyi di balik kegelapan, tepatnya di bawah tangga. Kemudian dia memanggil anak kecil itu. Dia bernama Somi, tetangganya yang sering main ke tokonya. Somi kesana bermaksud untuk menggadaikan MP3 miliknya. Kemudian Tae-sik mengajaknya untuk makan bersama. Tak lama ibunya Somi tiba-tiba saja datang untuk menggadaikan sesuatu. Dia menggadaikan kamera berikut tasnya, lalu dia menanyakan keberadaan anaknya itu.
Ibunya pun mengobrol dengan si Taesik, lalu menanyakan apakah Ajusi seorang gangster. Namun Taesik malah mengalihkan pembicaraannya tersebut dan berfokus pada pekerjaannya saja. Kemudian ibunya Somi mengancam jika Taesik menyentuhnya maka dia berurusan dengannya dan berjanji akan memotong si Johnny-nya itu. Ibunya yang terlampau genit malah mengajak Taesik untuk berkencan dengannya. Lalu mereka berdua melanjutkan makan malamnya. Setelah itu, Xiaomi meminta untuk mengizinkan menginap semalaman. Karena di rumah Xiaomi kedatangan tamu, Taesik pun mengizinkannya. Keesokan hari, Xiaomi mengambil bunga putih yang berada di samping jendela. Taesik pun marah karena bunga tersebut buat seseorang yang berharga untuknya. Shin beralih ke kantor polisi. Terlihat sipir Kapten Park pun menghampiri sipir berjanji akan menangkap bosnya. Kemudian terlihat seorang bos mafia bernama Mr. Oh sedang menampar seseorang. Dia bernama Mansu dan tangan kanannya yang dipanggil si Viet Cong. Karena bisnis heroin milik bosnya tersebut gagal dan menghilang, sehingga Mansuk diberi 3 hari untuk menemukan heroin miliknya. Shin kembali ke Hyojung yang didatangi pacarnya yang menyuruhnya mencuri heroin waktu itu. Pria itu meminta Hyojung memberikan heroinnya, namun karena hanya dijanjikan 20%, Hyojung pun menolak memberikannya. Somi yang menyaksikan itu disuruh bermain di luar oleh ibunya. 우리 이모가 그런 빵 차서 발가락이 부러졌대요. Sepulang dari pemakaman, dia melihat Somi sedang dipukuli seorang anak kecil dan seorang ibu yang marah-marah pada Somi karena dituduh telah mencuri tas anaknya. Polisi pun meminta Somi memberitahukan keberadaan orang tuanya. Lalu dia melihat Taesik dan menunjuk dia sebagai ayahnya. Taesik pun menghiraukan Somi, kemudian pergi. Shin berpindah ke adiknya Mansuk. Di sana Jongsuk sedang menikmati jamuan kenikmatan dari para ciwi-ciwi. Lalu mendapati pesan dari kakaknya bahwa Hyojung telah mencuri heroin milik mereka. Di lain tempat, Somi berada di sebuah toko mainan. Lalu Taesik datang dan menghampirinya. Terlihat Somi sedang marah, kemudian dengan tidak sengaja mencuri sebuah mainan. Ketika Taesik akan membayarnya, namun penjaga toko tersebut malah menolaknya. Taesik pun mengikuti Somi dan Somi meminta kembali MP3 miliknya untuk dikembalikan. Tiba-tiba saja dia memberikan sebuah kartu kesatria kegelapan. Dan menurutnya itu adalah kartu keberuntungannya. Kartunya bisa mengalahkan apapun. Lalu dia mengucapkan selamat tinggal dan berpamitan dengan si Handsome. Sejenak Somi berhenti dan menangis karena merasa diabaikan oleh si Taesik, sehingga menyakiti hati Somi, menganggap Taesik sama saja dengan semua orang-orang. 아저씨도 제가 창피하죠. 그래서 모른 척했죠. 괜찮아요. 술 마시면 맨날 같이 아저씨가 더 나빠요. 그래도 안 미워요. 생각하면 여기가 막 아파요. Somi yang sampai di rumahnya, dia mendapati ibunya sedang disiksa oleh para mafia yang dipimpin langsung oleh si Jongsu, dan 2 temannya yang lain sudah berada di tempat pegadaian si Taesik. Dia bernama Kim, tepat di belakangnya adalah si Teddy Bear. Terlihat dia mengeluarkan pisau, namun secepat kilat Taesik bisa merebutnya. Di sana Teddy Bear pun kemudian mencoba melawannya, namun tetap saja tidak bisa mengalahkannya. Kemudian si Viet Cong mencoba mengatasinya. Di sana Taesik didesak karena mendengar Somi dan ibunya disekap. Akhirnya memberikan tas tersebut dan benar saja, di dalamnya disembunyikan heroin milik mereka. Rekan mereka si Teddy Bear yang nyatanya masih hidup tergeletak tak berdaya.
mencoba bangun malah ditembak sama si Vietcong. Handphone milik Mansuk pun sengaja disimpan tepat di sana untuk berkomunikasi bila ingin mereka selamat, kata si Vietcong. Sepertinya di sini Taisik sudah menduga maksud mereka menyimpan ponsel tersebut. Mereka akan merencanakan sesuatu dengan cara yang licik. Lain dengan mereka mencoba mengkambing hitamkan Taisik dan mencoba balas dendam kepada bos mafia bernama Mr. Oh. Kemudian Taisik mengejar mobil mereka namun tidak berhasil. Kemudian Taisik diberi perintah oleh mafia ini, jika ingin Somi dan ibunya dibebaskan, dia harus mengikuti perintah untuk mengantarkan sebuah paket. Dia berjalan menuju basement, kemudian mengambil sebuah kunci mobil dan mainan yang berada di loker tersebut. Ketika Taisik membuka tas tersebut, ternyata berisi heroin dan dugaannya benar. Taisik disuruh mengantarkan paket tersebut kepada bos mafia yang sudah menunggunya di tempat bermain lapangan golf. Kemudian scene beralih ke sebuah kantin polisi divisi narkoba, yaitu Detektif No. Dia mendapati telepon tentang transaksi narkoba yang akan berlangsung. Setibanya di ruangan, awalnya Taisik disambut baik oleh bos itu. Taisik pun kemudian meminta dia untuk membebaskan Saomi dan ibunya. Rupanya semua ini sudah direncanakan oleh Mansuk dan Jongsu secara matang untuk menjebak mereka, hingga akhirnya polisi pun datang ke tempat itu. Bos mafia pun geram karena merasa telah dijebak oleh Mansuk. Kemudian hal tersebut memicu kemarahannya kepada si Taisik. Heroin pun dilempar tepat di mukanya sehingga Taisik tidak berdaya, dipukuli dan dilemparkan dari atas bangunan. Untungnya jaring menahannya. Taisik kemudian loncat dan mengejar si Mr. Oh tepat di kap mobilnya. Namun sayang, bosnya mencoba kabur dari sana. Kemudian Taisik mengejarnya dengan mobil yang digunakan atas perintah Mansuk dan menabrak si bos. Mobil Taisik kemudian terbuka dan ternyata di dalam bagasinya ditemukan mayat ibunya Somi. Terdapat luka sayatan, bekas pengambilan organ-organ tubuh. Seketika Taisik pun terdiam bersamaan dengan beberapa polisi yang ikut kaget melihatnya. Di kantor polisi terlihat beberapa gangster disuruh membuka bajunya, dan di sana sedang melakukan tes urin. Terlihat tubuh Taisik dilihat oleh seorang gangster. Ternyata banyak bekas luka memar dan sayatan. Terungkap seluruhnya organ dalam ibunya Somi ikut menghilang seperti ginjal, liver, dan matanya. Identitas aslinya dari seorang Taisik tidak dapat ditemukan oleh Detektif Park. Data-datanya terkunci. Polisi yang menginterogasinya penasaran siapa sebenarnya Taisik ini. Taisik kemudian di sana tidak berbicara sedikit pun sehingga membuat polisi kesal saat menginterogasinya. Di depannya ada sebuah kartu mainan yang diberikan Somi padanya. Tiba-tiba saja menyadarkan Taisik untuk menjadi seorang ksatria kegelapan. Dia harus meloloskan diri dari kastil Baron dan berubah menjadi bayangan saat matahari terbit. Shin berpindah ke Detektif Park dan Detektif No. Mereka terkaget menemukan mayat si Teddy yang tergeletak di toko gadai miliknya Taisik. Di sebuah jalanan, Somi dibawa seseorang. Setelah sebelumnya, seorang yang menjadi teman ibunya Somi atau pacarnya dibawa oleh para gangster. Somi pun kemudian dibawa oleh seorang nenek dan dibawa ke sebuah tempat penampungan beserta ada banyak anak kecil di sana. Kembali ke Taisik yang berhasil meloloskan diri dari kantor polisi yang telah melumpuhkan polisi dengan hitungan detik. Kemudian Taisik mengambil kembali ponselnya yang diberikan langsung oleh Mansuk di sebuah tempat sampah yang sebelumnya sempat dibuang. Polisi yang menyadari Taisik bukan orang biasa kemudian meminta informasi lebih dalam langsung ke Gedung Putih atau White House. Di markasnya Mansuk, terlihat Jongsuk sedang menanyakan sesuatu kepada pacar ibunya Somi.
Karena telah mencuri heroin mereka, Jong-suk menanyakan sosok Tae-sik yang tentu saja tidak dikenalnya. Tak mau buang-buang waktu, Man-suk langsung mendaratkan kampak tepat di ubun-ubunnya. Di tempat lain, Viet Cong diutus oleh Man-suk untuk melakukan pembantaian terhadap Mr. Oh dan para anak buahnya. Polisi akhirnya mendapatkan informasi tentang Tae-sik. Faktanya, dia adalah mantan pasukan veteran intelijen tertinggi yang lebih banyak beroperasi di luar negeri, yang telah mendapatkan banyak penghargaan. Namun, kasus kematian istrinya membuatnya menghilang. Di sini Tae-sik mulai melakukan penelusuran terhadap mafia bengis kakak beradik ini. Dia mendatangi sebuah tempat penjualan ponsel ilegal untuk mencari informasi. Kemudian dia menemukan beberapa gangster di tempat itu dengan aksi yang cukup menegangkan. Akhirnya Tae-sik mendapatkan kartu nama dan alamat partner kerjanya, Jong-suk yang sedang asik sama ciwi-ciwi bersama sahabatnya. Kim Do-chi di sini sedang memberikan obat penenang untuk seorang ciwi. Kemudian Tae-sik masuk ke bar tersebut, naik ke sebuah lift. Tak diduga dia naik bersama Man-suk yang belum ia kenal. Di sisi lain, Man-suk sudah mengenal Tae-sik, kemudian menghubungi adiknya untuk segera keluar dari sana. Tae-sik pun masuk ke toilet setelah diberi info oleh seseorang di tempat penjualan ponsel ilegal tadi. Di sini ternyata ada si Kim Do-chi, temannya Jong-suk yang baru saja melakukan adegan sensor dengan wanita tadi di toilet. Tae-sik pun masuk dan menghabisi mereka, kemudian meminta informasi lebih banyak tentang keberadaan Somi. Viet Cong sang algojo mereka datang dan mencoba menghabisi Tae-sik. Di sini Tae-sik terkena tembakan namun berhasil meloloskan diri. Dia kemudian berusaha untuk mengejar Jong-suk yang berada di sana. Kemudian detektif Park mencoba menangkap Tae-sik, namun gagal. Akhirnya Tae-sik mulai menunjukkan jati dirinya dan akan membuat mereka merasakan akibat perbuatannya. Tae-sik kemudian diselamatkan oleh rekannya ketika berada di pasukan khusus. Kemudian mengeluarkan peluru dari tubuh Tae-sik dan mengobatinya. Kemudian Tae-sik mengenang istrinya yang waktu itu sedang hamil besar. Seketika sedang berbelanja kebutuhan calon bayinya. Istrinya berada di dalam mobil. Lalu sebuah truk menabrak mobilnya yang menewaskan istri dan calon buah hatinya. Tiba-tiba seorang tak dikenal mencoba membunuhnya. Dia tertembak. Tae-sik yang memotong rambutnya, sang detektif meneleponnya akan menangkapnya. Namun dia pun memberikan informasi tentang Somi yang menarik uang di sebuah ATM. Kemudian Tae-sik menuju tempat tersebut dan dia mendapati seperti sebuah mesin koin mainan anak berada di dalamnya, seperti yang pernah dia dapatkan ketika menemukan heroin. Di lain tempat, Somi dan anak lainnya sedang makan. Tampak seorang anak yang sudah besar akan dikirim untuk diambil organnya. Viet Cong yang sempat menembak Tae-sik berada di sana. Dengan kepolosannya, Somi memberi plester kepada si Viet Cong. Terungkap anak-anak itu dijadikan kurir narkoba mereka yang sudah cukup umur, kemudian untuk diambil organ dalamnya. Tae-sik mengawasi seorang anak yang sedang melakukan pengiriman narkoba. Kemudian berhasil membawanya ke markas si Man-suk yang sedang melakukan pengemasan heroin, di mana anak-anak tersebut menjadi pegawainya. Tae-sik bahkan menemukan Mr. Oh tak bernyawa berada di lemari mayat dengan organnya yang telah hilang. Terlihat pula seorang mafia yang bertugas melakukan pengambilan organ mereka. Tae-sik kemudian menjalankan aksinya menghabisi mereka semua. Sebelum menghabisi, dia terlebih dahulu menelepon kakaknya
Di sana, Tae-sik meminta keberadaan Somi kepada Mansu yang berada di dermaga dan memberinya waktu 1 jam. Lalu sebuah tabung gas dibocorkan. Gas itu pun meledak, berikut heroinnya dan adiknya Mansu. Kemudian anak-anak tersebut berhasil diselamatkan. Somi yang sedang bersama Vietcong bersama dokter yang bertugas mengambil organnya. Somi di sana dibuat pingsan dan akan dieksekusi. Shin beralih ke penggerbekan rumah si nenek dan menemukan anak-anak di sana. Tae-sik kemudian menuju markasnya Mansuk dan setibanya di sana, Mansuk melemparkan tabung ke arahnya si Tae-sik dan ternyata terdapat bola mata. Mengira itu miliknya Somi. Tiba-tiba terlihat kesedihan dan kemarahan pada diri Tae-sik. Kemudian Tae-sik menghabisi anak buahnya si Mansuk tanpa rasa ragu. Lalu bola mata tersebut ditembak oleh si Vietcong hingga akhirnya pertarungan 1 lawan 1 pun menjadi menegangkan. Kita lihat Mansuk sedang berusaha melarikan diri dengan mobilnya. Namun si Tae-sik berhasil menembak ban mobilnya. Sempat bertahan karena mobilnya anti peluru, tak kehilangan akal Tae-sik menembak kaca pada 1 titik sehingga beberapa kali dan membuat lubang tepat ke arah Mansuk. Mansuk pun tewas dengan tembakan di kepala. Tae-sik terlihat pancaran matanya sangat kosong. Dia bersedih karena merasa tidak berhasil menyelamatkan Somi. Putus asa membuatnya berniat untuk bunuh diri. Namun tak disangka Somi ada di sana dan dia terlihat baik-baik saja. Bahkan matanya pun masih bisa melihat. 나 구하러 온 거 맞죠? 오지 마. 피 묻어. 아저씨가 저 구하러 온 거 맞죠? Polisi pun berdatangan dan menangkap si Tae-sik. Tae-sik yang kecewa karena tidak dapat menyelamatkan ibunya, berusaha membantu Somi, kemudian meminta detektif Park untuk singgah di toko mainan. Dan kakek tua yang membuka tokonya kaget melihat para polisi dan Tae-sik berada di sana. Beberapa mainan dan tas dibelikan untuk Somi. Dan pelukan pertama Tae-sik mengingat akan anaknya yang sudah meninggal, kalau sekarang mungkin seumuran Somi. Pelukan pun menutup film ini. 아저씨. Dan film pun berakhir. Oke Sobat Sinema, film dari The Man from Nowhere ini gila sih sebenarnya. Filmnya membuat kita emosional, tapi di balik endingnya sangat menyedihkan. Itu membuat film ini semakin berasa pengen nangis. Salam penutup dari kami. Bagi kalian yang suka video ini, silakan komen di bawah ini. Dan follow IG kami di @7hoststudio. Seperti biasa, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dalam pengucapan. Akhir kata dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.